Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Fitratunihlah dengan NIM 24080860117 dari kelas Pendidikan Biologi 3D. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Ratih Kartika Dewi, Magister Biomed. Langsung saja. Yang pertama, apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup berukuran sangat kecil atau mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga mikroskopis, protista, dan virus. Ilmu ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana organisme mikroskopis berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada cabang ilmu turunan dalam mikrobiologi. Ada 4. Yang pertama, mikrobiologi medis. Ini tuh mempelajari mikroba, penyebab penyakit, dan cara pengendaliannya. Yang kedua, mikrobiologi industri yang memanfaatkan mikroba untuk memproduksi antibiotik, vitamin, enzim, serta bahan fermentasi seperti tempe dan yogurt. Yang ketiga, mikrobiologi lingkungan. Ini mempelajari peran mikroba dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk proses bioremediasi untuk membersihkan polusi. Yang terakhir ada mikrobiologi pangan, meneliti mikroba yang berpengaruh terhadap keamanan, kualitas, dan pengolahan makanan. Manfaat mikrobiologi dalam kehidupan itu sangat luas. Dalam bidang kesehatan, ilmu ini membantu mengidentifikasi penyebab penyakit serta mengembangkan obat dan vaksin. Dalam bidang lingkungan, mikroba berperan penting dalam daur ulang unsur hara dan penguraian limbah. Sedangkan di bidang industri dan pangan, mikroba dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Aspek-aspek dasar mikrobiologi. Secara aspek dasar, mikrobiologi menekankan pada cara mikroba tumbuh, bereproduksi, serta beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita bisa mengetahui bagaimana mikroba dapat dimanfaatkan secara positif sekaligus dikendalikan agar tidak merugikan. Oke, lanjut. Berikut tabel perbandingan mikroba prokariot dan eukariot. Secara umum, mikroorganisme itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu prokariot dan eukariot. Perbedaan utamanya itu terletak pada struktur selnya. Prokariot tidak memiliki membran inti dan eukariot memiliki inti sejati. Materi genetik prokariot berupa DNA sirkular di sitoplasma, sementara eukariot memiliki DNA linear di dalam inti sel. Prokariot juga tidak memiliki organela bermembran seperti mitokondria, sedangkan eukariot memilikinya. Contoh prokariot itu adalah bakteri dan archaea, sedangkan eukariot itu meliputi jamur, alga, dan protista. Sekarang kita bahas lebih spesifik tentang 3 kelompok utama mikroba. Yang pertama, bakteria. Bakteri memiliki bentuk sel beragam. Ada yang bulat yang disebut kokus, batang disebut basil, dan spiral disebut spirillum. Dinding selnya tersusun dari peptidoglikan dan mereka berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan biner. Bakteri berperan penting dalam fermentasi, daur nitrogen, dan juga simbiosis dalam tubuh manusia. Yang kedua, archaea. Archaea mirip dengan bakteri tetapi memiliki struktur dinding sel dan membran yang unik. Archaea hidup di lingkungan ekstrim seperti sumber air panas, laut asin, atau tempat dengan kadar asam yang tinggi. Mereka membantu proses daur biogeokimia di bumi. Ketiga, ada virus. Virus ini berbeda dari mikroba lainnya karena tidak memiliki sel hidup sejati. Komponennya hanya terdiri dari DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid protein dan kadang diselubungi membran lipid.
Virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Contohnya ada virus influenza, HIV, COVID-19, dan lainnya. Meskipun sering menyebabkan penyakit, virus juga berperan penting dalam penelitian bioteknologi dan terapi gen. Sekarang kita beralih pada mikroorganisme eukariotik, yaitu fungi dan protista. Fungi atau jamur memiliki dinding sel dari kitin dan tidak memiliki klorofil sehingga hidup secara heterotrof. Ada yang uniseluler seperti Saccharomyces atau ragi ya, dan ada juga yang multiseluler seperti Rhizopus sp. Jamur berperan positif dalam pembuatan roti, tempe, dan antibiotik, tetapi juga bisa bersifat patogen seperti jamur penyebab panu atau kurap. Selanjutnya protista, yang merupakan kelompok eukariot uniseluler yang beragam. Ada yang bersifat autotrof seperti alga, dan ada yang heterotrof seperti protozoa. Alga berperan menghasilkan oksigen di perairan, sementara protozoa seperti Plasmodium dapat menyebabkan malaria. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa mikroorganisme eukariotik punya peran ganda atau bisa membantu, tapi juga bisa merugikan. Pertumbuhan dan kultivasi mikroba. Mikroba itu tumbuh dengan cepat ya, tetapi pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, nutrisi, dan oksigen. Setiap jenis mikroba memiliki kisaran suhu optimal. Misalnya bakteri mesofilik tumbuh baik pada suhu tubuh manusia sekitar 37 derajat Celcius. pH yang terlalu asam atau basa dapat menghambat pertumbuhan, dan ketersediaan oksigen juga sangat penting. Ada mikroba aerob, anaerob, dan fakultatif anaerob. Pertumbuhan mikroba digambarkan melalui kurva pertumbuhan yang memiliki 4 fase. Pertama, fase lag, fase lag ya, yang pertama saat mikroba itu beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua ada fase log, ketika pertumbuhan berlangsung cepat dan jumlah sel meningkat pesat. Yang ketiga, fase stasioner, saat pertumbuhan mulai seimbang karena nutrisi menipis. Dan yang terakhir, fase kematian, ketika sebagian besar sel mulai mati karena kondisi lingkungan tidak mendukung lagi. Dalam penelitian mikroba dikultivasi menggunakan media tertentu, ada media padat, cair, semi padat, tergantung pada jenis mikroba yang ditumbuhkan ya. Teknik aseptik digunakan agar tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan. Isolasi koloni dilakukan untuk mendapatkan kultur murni, yaitu populasi mikroba yang berasal dari satu sel tunggal. Kultur murni ini penting untuk identifikasi dan pengujian lebih lanjut. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa mikroba bukan sekedar makhluk kecil yang menyebabkan penyakit, tetapi juga pahlawan kecil yang menopang kehidupan di bumi. Mereka membantu manusia dalam bidang kesehatan, industri, dan lingkungan. Karena itu, mempelajari mikroba penting agar kita bisa memahami kehidupan dari skala kecil hingga yang paling kompleks. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.